Pidato kan semula jam 3, 2, 1. Juri, kita sedang berada di persimpangan paling kritis dalam sejarah peradaban manusia. AI hari ini bukan hanya sekedar alat bantu produktivitas ataupun bisnis mata. AI kini telah berevolusi jadi teknologi fungsi yang kapabilitasnya hampir sama dengan senjata militer. Model bahasa skala besar dan lain sebagainya itu punya potensi yang nggak terbatas buat memajukan manusia, tapi di saat yang sama punya daya hancur yang absolut kayak jatuh ke tangan yang salah. Mari kita lihat realitas di status quo hari ini. Nggak ada regulasi global yang mengikat teknologi distribusi AI. Akibatnya, rezim-rezim otoriter dan negara-negara dan demokratis dengan bebas membeli perangkat keras, semikonduktor canggih kayak chip dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka lakukan, mereka nggak gunainnya untuk kesehatan rakyat, melainkan untuk membangun negara yang totaliter dan ngelakuin prediktif uh, policing kepada kelompok-kelompok minoritas dan lain sebagainya. Atas dasar moralitas, keamanan global, dan tanggung jawab perdamaian hak asasi manusia, kami bangga mendukung. Musi Dewan ini akan membentuk aliansi teknologi global dan membatasi transfer teknologi kecerdasan buatan canggih kepada negara-negara yang nggak memenuhi standar demokrasi. Agar perdebatan ini berjalan dengan koridor yang jelas dan struktur, kami akan membangun parameter, mekanisme yang konkret, setup. Satu, definisi dan keanggotaan aliansi. Aliansi ini adalah blok kerjasama multilateral formal yang beranggotakan negara-negara produsen, pengembang, dan lain sebagainya terkait AI. Dan mereka menganut sistem demokratis kayak US, Uni Eropa, Inggris, dan lain sebagainya. Definisi AI canggih. Kami nggak ngelakuin pembatasan untuk AI dasar, kayak kalkulator statistik, ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Kami batasi adalah AI yang sangat canggih, kayak chip semikonduktor, komputasi tinggi, model fondasi dengan parameter raksasa, kayak algoritma biometrik, dan lain sebagainya. Kami juga membatasi transfer pengetahuan, itu pembatasan kolaborasi riset strategis, dan lisensi kekayaan intelektual terkait AI lanjut. Gimana parameter standar demokrasi dari kami? Kami akan menggunakan indeks independen internasional yang diakui dengan 4 indikator mutlak kayak demokrasi indeks atau Freedom House. A. Adanya pemilu yang bebas dan adil. B. Independensi peradilan dan penegakan hukum. C. Perlindungan kebebasan berpendapat dan privasi warga negara. Serta D. Transparansi akuntabilitas publik atas penyelenggaraan teknologi AI itu sendiri. Gimana mekanisme eksekusinya? Satu, negara nggak memenuhi standar akan mengalami larangan total atas transfer AI canggih karena berpotensi dual use. Kedua, pengecualian kemanusiaan. Transfer teknologi AI yang murni, kayak kesehatan medis dan lain sebagainya, eh, itu tetap diizinkan melalui sistem whistling di bawah pengawasan langsung oleh lembaga aliansi. Dengan protokol-protokol, contohnya kill switch yang mematikan langsung jika ditemukan pelanggaran. Kami akan masuk ke dalam argumen kami. Satu, ini mencegah konsolidasi, otoritarianisme, dan pelanggaran HAM masif juri. Pembatasan transfer AI canggih adalah salah satu-satunya cara efektif untuk mencegah konsolidasi penindakan rezim otoriter terhadap rakyatnya sendiri. Mengapa teknologi AI ini berbahaya di negara-negara non-demokratis? Karena di negara demokratis itu punya check and balance, ada parlemen, LSM, dan lain sebagainya itu bisa nuntut pemerintah jika penyalahgunaan teknologi AI dan AI pengawasan. Sebaliknya, rezim non-demokratis ini nggak punya mekanisme kontrol moral ataupun hukum. Ketika rezim otoriter mendapatkan AI canggih, biaya untuk menindas rakyat itu turun secara drastis. Mereka nggak butuh jutaan intel untuk membayarnya dan lain sebagainya. Mereka hanya butuh kamera, chip untuk mantau setiap pergerakan, percakapan digital, dan lain sebagainya. Kita sudah lihat bukti nyata di status quo. Gimana teknologi pengenalan wajah dan sistem social credit scoring disalahgunakan oleh rezim otoriter untuk mengekang kebebasan sipil dan lain sebagainya tanpa proses peradilan yang adil. Dengan membentuk aliansi dan memotong akses mereka terhadap hardware dan algoritma baru, kita ngelucuti instrumen penindasan paling mematikan di tangan diktator pada abad ini. Kita memberi ruang bernapas bagi masyarakat sipil dan gerakan-gerakan pro demokrasi. Argumen kami yang kedua, kami akan melindungi stabilitas keamanan dan tatanan dari demokrasi global itu sendiri. Argumen kedua kami, pembatasan ini krusial juri untuk mencegah negara-negara non-demokratis mendestabilisasi tatanan keamanan dan demokrasi negara-negara internasional melalui perang siber serta perang-perang informasi ataupun perang-perang teknologi pada akhirnya. Kenapa negara-negara non-demokratis ini punya insentif geopolitik yang sangat kuat untuk melemahkan negara-negara demokrasi agar model pemerintahan otoriter yang telah mereka build, yang telah mereka bangun, yang telah mereka glorifikasi kepada dunia, dan kepada orang-orang di dunia dan lain sebagainya, ini terlihat lebih stabil dan lebih superior di mata orang-orang atau dunia tersebut.
Nah, AI canggih ini sebenarnya adalah senjata yang nggak simetris dan uh, yang senjata yang nggak simetris yang untuk tujuan tersebut. Dengan AI yang mutakhir ini dan komputasi otonom, sebutlah chip dan lain sebagainya, sebuah rezim itu dapat memproduksi kampanye disinformasi, penyebaran hoax, memanipulasi opini publik, menciptakan deep tech, deep fake politisi untuk mengacaukan pemilu di negara-negara demokratis dan lain sebagainya, hingga meluncurkan serangan siber otomatis terhadap infrastruktur kritis di negara-negara demokrasi seperti jaringan listrik, perbankan, dan rumah sakit dengan tingkat keberhasilan dan kecepatan yang nggak manusiawi pada akhirnya. Oke, kita lihat dari laporan-laporan Badan Intelijen Global secara konsisten itu nunjukin bahwa kelompok-kelompok hacker atau kelompok peretas ini disponsori oleh negara-negara ataupun rezim-rezim otoriter yang terus-menerus menggunakan otomasi algoritma, menggunakan AI, menggunakan chip dan lain sebagainya untuk menyusup ke jaringan keamanan ke jaringan keamanan negara-negara demokratis dan memanipulasi hasil pemilihan, pemilihan umum di belahan dunia pada akhirnya. Aliansi ini bertindak sebagai kubu pertahanan kolektif. Kita nggak boleh jadi pihak yang nyuplai senjata kepada entitas yang secara terbuka ingin menghancurkan institusi demokrasi kita. Juri. Kami mengantisipasi bahwa oposisi akan datang dengan argumen bahwa langkah ini diskriminatif, ini menghambat kemajuan ilmu pengetahuan, atau melanggar pasar bebas, dan lain sebagainya. Mari kita lakukan penimbangan sejak awal. Satu, pasar bebas versus nyawa dan HAM. Kebebasan perusahaan teknologi untuk menjual produk dan meraih laba sebesar-besarnya di pasar negara otoriter tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada hak asasi manusia yang terancam hidup dalam perbudakan digital pada akhirnya. Dua, kedaulatan negara. Kedaulatan negara bukanlah tameng untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketika sebuah teknologi dipastikan akan digunakan untuk memberangus HAM, untuk menghancurkan HAM dan mengancam perdamaian dunia, masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk melakukan embargo. Maka dari itu, karena proposal ini menghadirkan perlindungan yang absolut terhadap HAM dan stabilitas keamanan dunia dan lain sebagainya, maka kami bangga untuk promosi ini, bangga dan menang. Baik, dengan 3, 2, 1. Terima kasih Juri atas kesempatannya. Tapi mari kita bilas sebelum kita masuk ke argumen utama kita. Karena setidaknya dari tadi kita mendengar bahwa seakan-akan tim government ini sangat peduli ya dengan HAM. Mereka bilang aliansi ini bisa mencegah otoritarianisme Juri dan juga pelanggaran HAM. Tapi ternyata Juri, mereka tuh lupa beberapa hal. Terus juga mereka bilang bahwa ini akan membuat sebuah blok demokratis itu menjadi lebih aman, lebih unggul, dan juga lebih terjamin Juri. Kedengarannya memang sangat terlihat meyakinkan. Kedengarannya juga mereka itu sangat terlihat ekspektasi mereka tinggi, angan-angan mereka tinggi dalam sebuah zona nyaman, Juri. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, keduanya itu hanya akan menjadi bumerang atau hanya akan menjadi berbalik masalah baru yang sangat lebih tajam untuk negaranya sendiri, Juri. Yang pertama, Juri, pemerintah bilang itu aliansi itu mencegah sebuah konsolidasi otoritarisme. Tapi coba kita bedah dan kita pikir jauh lebih dalam, Juri. Konsolidasi itu apa maksudnya? Rezim otoriter itu makin solid, makin gak tersentuh dan makin susah diawasi dari luar, Juri. Mereka hanya akan mengagung-agungkan diri mereka sendiri Juri tanpa memikirkan hal-hal ataupun dampak lain. Nah itu justru yang bakal menjadi sebuah hal-hal yang menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri Juri ketika mereka yang terembargo ini membuat sebuah aliansi. Begini logikanya Juri, ketika akses resmi itu diputus, negara otoriter itu nggak akan hanya diam atau menerima nasibnya aja Juri. Mereka kan punya kebutuhan, mereka tuh pasti punya kepentingan di luar sana Juri, yang nggak akan pernah bisa ditawar, yang nggak akan pernah bisa dipenuhi oleh diri mereka sendiri Juri. Mereka akan mempunyai jalan lain, mereka akan mencetuskan sebuah ide-ide yang telah mereka persiapkan Juri. Dan mereka itu bisa saja membuat sesuatu hal yang seperti membeli chip ilegal atau mereka mempunyai pihak ketiga yang secara ilegal mencuri teknologi ataupun membuka model open source yang sangat amat tidak pantas untuk dilakukan Juri. Dan karena ini mereka tuh hanya akan berani untuk sembunyi-sembunyi Juri. Mereka tidak akan mempunyai akses untuk diralir oleh siapapun. Mereka nggak akan pernah pasang rem untuk memperbaiki etika mereka sendiri dalam negaranya Juri. Nggak ada watermarking Juri, nggak akan ada protokol yang menyegah hal itu. Ya hanya akan dipakai untuk menjadi sebuah senjata ataupun serangan cyber Juri. Jadi yang kita maksudin di sini bukan kejadian ataupun otoritarisme yang melemah, malah otoritarisme itu akan semakin tertutup dan gak akan pernah tercentuh oleh pengawasan internasional. Dulu Juri ada sebuah minimal akses lewat sistem global yang bisa diintervensi ataupun masih bisa dikontrol Juri. Sekarang malah nol Juri. Kita bisa lihat sendiri contohnya di Korea Utara dan juga Iran tentang nuklirnya mereka Juri. Mereka diembargo Juri puluhan tahun. Bukannya mereka berhenti, bukannya mereka stop dan mereka menurut dengan semestinya. Mereka itu malah mempunyai program senjata yang malah jalan di bawah tanah dan jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. Maka dari itu, klaim untuk mencegah konsolidasi otoritarisme itu justru terbalik dan justru terbantahkan Juri. Aliansi ini yang kemudian mempercepatnya dan aliansi ini yang kemudian meruntuhkan ekspektasi yang sia-sia
tersebut. Dan soal HAM ini juri, sama saja juri. Rezim otoriter itu udah kayak nindas rakyatnya sendiri. Coba deh bayangin, ambil aja itu gak akan membuat mereka tuh berhenti menindas juri. Mereka cuma ganti metode aja, justru membuat rakyatnya semakin melarat dan juga sengsara. Dari yang tadinya diawasi lewat sistem yang gak ada standarnya, jadi metode yang lebih kasar juri, lebih nggak ada kontrolnya sama sekali. Itu memproteksi HAM juri, itu hanya angan-angan sebelaka. Itu cuma mindahin bentuk kekerasannya dari yang jauh lebih kasar menjadi jauh lebih halus seperti itu Juri. Ini yang menjadi paling ironi dari argumen sebuah pemerintah Juri. Mereka bilang aliansi ini bikin blok demokrasi itu jauh lebih aman, terjamin, mereka bisa bebas Juri. Tapi enggak Juri, lagi-lagi itu hanya angan-angan. Tapi coba pikir deh Juri, supaya itu diukur dari apa? Apa sebenarnya indikator yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah Juri? Tidak ada Juri. Mereka tidak mengukur seberapa jauh pengaruh dan juga kendalinya atas jalannya teknologi yang sudah sangat maju ini Juri. Mereka tidak melihat dampaknya Juri. Nah, Juri, embargo ini hanya akan menghilangkan pengaruh tersebut, Juri, bukan menambahkan hal-hal yang jauh lebih baik nantinya. Juri, kalau misalnya negara non-demokratis dan negara-negara global south lainnya, ataupun negara yang bisa kita katakan dipinggirkan nih, Juri, mereka tuh gak akan punya pilihan lain, Juri, selain mereka itu untuk membuat suatu aliansi bersama, Juri. Mereka akan menyatukan sumber daya mereka akan menyatukan energi mereka, kapasitas mereka, dan segala macamnya, Juri, sebagai modal untuk mereka bangun aliansi ini, Juri. Dan Juri, kita lihat apabila satu ekosistem ini telah terjadi, Juri, maka tandingannya akan menjadi sangat luar biasa. Ini akan menjadi sebuah hal yang berada di luar jangkauan hukum internasional manapun, Juri. Bayangkan, Juri, begitu ekosistem ini jadi, Juri, blok demokratis akan kehilangan seluruh tuas pengaruhnya, akan kehilangan seluruh kendali dan kontrol yang telah mereka susun dari sejak lama, Juri. Bukan cuma itu, mereka juga akan kehilangan pasar, ekonomi mereka akan terganggu, dan segala macam ekosistem dari negara tersebut akan terganggu, Juri. Itu sudah bisa dipastikan. Itu adalah sebuah bukti bahwa mereka itu akan juga kehilangan sebuah standar dari etika teknologi mereka, Juri. Itu bukan supremasi, Juri. Itu namanya adalah kalah telak. Itu mereka tidak memikirkan jangka panjang yang akan mereka rasakan setelah dampak yang mereka buat, Juri. Mereka juga berbicara tentang keamanan kooperatif. Apa yang mereka mengerti, Juri? Coba lihat dari sisi dalam negeri. Rezim yang telah diembargo, Juri. Begitu mereka telah diisolasi, mereka punya bahan bakar propaganda, Juri, gratis, narasinya mudah, indah, seakan-akan mereka dihasut, Juri, dengan kalimat kita itu sedang diserang negara asing, Juri. Padahal tidak juga, Juri. Mereka hanya menolak kemajuan zaman. Narasi ini dipakai untuk membuat legitimasi status darurat, Juri. Padahal mereka menutup akses keilmuan yang baru, akses internet, dan juga akses organisasi yang akan maju untuk mendukung mereka sendiri, Juri. Mereka akan menuduh siapapun yang kritis untuk hal ini, Juri. Jadi bukannya makin aman, mereka malah akan menciptakan rezim baru yang akan paranoid, makin represif, dan mereka nggak akan punya insentif untuk kompromi dengan siapapun. Itu sebuah ancaman baru, Juri. Coba pikirkan lagi, itu bukan keamanan dan mengikat, tapi itu akan menjadi bumerang yang justru menghancurkan, Juri. Contoh nyatanya adalah di Kuba dan juga Rusia yang bisa kita lihat di sosial media. Sanksi dan isolasi nggak akan pernah bikin rezimnya jatuh atau meluluh, Juri. Mereka hanya akan membuat rakyat semakin miskin, semakin melarat, dan semakin sengsara, Juri. Mereka akan terputus dari informasi luar. Bayangkan, Juri, betapa tertutupnya dan gelapnya hidup mereka, Juri. Karena mereka sangat kejam dan mereka akan semakin merasa mereka tidak punya apa-apa lagi, Juri. Dan Juri, disinilah yang kita tengok, Juri. Kita melihat dari dua janji besar pemerintah tadi, ada dua janji ataupun klaim yang telah pemerintah agung-agungkan tadi. Mencegah konsolidasi otoritarisme. Ternyata yang itu hanya akan mempercepat dan juga akan menjadikan bumerang yang sangat besar. Karena AI hanya akan dipaksa menjadi liar tanpa pengawasan sama sekali, tanpa kontrol dan juga tanpa hal yang menjaminnya. Karena justru akan kejadian yaitu adalah blok tandingan yang di luar kendali. Rezim otoriter akan semakin menguat kepada represif dan juga hal-hal yang semakin buruk nantinya. Pemerintah ini menawarkan sebuah solusi yang tegas di permukaan aja, Juri. Mereka tidak mencari sampai akar dan juga sampai dalamnya, Juri. Percayalah. Tapi begitu kita telusuri konsekuensinya, pemerintah ini hanya akan mendapatkan aliansi yang akan menghasilkan dua hal yang berbeda dari yang mereka bayangkan sebelumnya, seperti yang telah kami jelaskan, Juri. Dan kami di tim posisi memilih jalan yang sangat jauh lebih realistis ketimbang apa yang dibuka oleh pemerintah, Juri. Kami membuka dan kami sangat mendukung adanya akses teknologi secara global. Dan dengan syarat-syarat, Juri, kami pun sepakat sebenarnya, Juri, apabila mereka mengatakan bahwa AI itu akan memiliki dampak buruk. Tapi maka dari itulah, Juri, semua hal akan memiliki dampak buruk. Kita harus membuat sebuah syarat, sebuah protokol yang mengikat, bukan lagi secara negaranya saja, tapi sama diawasi oleh lembaga internasional terbuka. Dengan begitu, kita tetap bisa punya kendali, Juri. Rakyat-rakyat tersebut yang di negara tersebut tetap merasa aman, tetap merasa mereka bahwa mampu untuk mengikuti perkembangan zaman di situ, Juri. Dan mereka akan dihilangkan dari rasa khawatir untuk melakukan hal-hal yang ilegal, Juri. Dan itulah apa yang ditawarkan oleh tim oposisi, Juri. Dengan begitu, Juri, gak ada satupun blok tandingan juga yang akan bisa menandingi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, apalagi jauh dari jangkauan hukum internasional. Bangga menjadi oposisi.